cocok dimakan di musim hujan. Dari cara ibu-ibu semua dan adik semua jauh salam, nampaknya tanggal 1 kemarin belum gajian. Masih lemas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu baru nampak ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, fa in fasadat faqad khaba wa khasira. Ukhti, saudari-saudari sekalian, ya alhamdulillah hari ini ada Bunda Linda ya. Tetangga dekat rumah, nggak pernah ketemunya di sini, masya Allah. Bermacam cara Allah mempertemukan hambanya. Ya bisa ditanya sama Bunda, saya itu jarang ada di rumah, beliau juga jarang di rumah. Sama-sama ya mencari jalan hidup ya. Dan alhamdulillah hari ini sampai di sini bahwa hadis yang saya sampaikan di depan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Sungguh satu perkara yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung pada diri seorang hamba pada hari kiamat, bukanlah jumlah hartanya yang banyak, kemudian bukan jumlah anak kita yang banyak, namun Allah menghitung amalan yang pertama kali adalah sholat. Jadi sholat itu merupakan DP ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menegaskan, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholat seseorang itu baik, maka dia menjadi orang yang beruntung dan menjadi orang yang berhasil di akhirat kelak. Betapa besarnya keagungan perintah sholat. Kalau perintah-perintah ibadah yang lainnya, amal soleh yang lainnya yang diperintahkan kepada kita, Allah perintahkan dengan cara turunnya ayat. Namun berbeda dengan sholat, saudari sekalian, bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Hanya untuk apa? Menjemput perintah sholat. Itulah bedanya perintah sholat dengan perintah ibadah-ibadah yang lainnya. Karena begitu agungnya perintahnya dijemput, bukan diterima di atas bumi. Dari sini maka seharusnya kita sadar bahwa hadis itu dilanjutkan dengan wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan apabila sholat seseorang itu rusak, maka bisa dijamin seorang tersebut gagal dan rugi selama-lamanya. Bahwa di akhirat kelak kita dijelaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di akhirat kelak yang di dunia ini setiap orang pasti membanggakan hartanya. Saya tanya nih Bu, sadar nggak sadar kita ini kadang-kadang nggak salah juga orang ngomong, gaya bicara seseorang ditentukan oleh hartanya, betul?
Betul tuh. Karena sadar atau tak sadar, seseorang pasti membanggakan harta yang dimilikinya yang sudah pasti tak dibawa mati. Ngomong itu baga gitu. Belum tahu dia siapa aku ya gitu. Sering kita banggakan karena kita menjengkali orang bahwa orang hartanya adanya di bawah kita. Malu kalau yang dengar itu orang yang kaya. Kita sadari di atas langit ada langit. Gak ada orang yang terkaya di dunia ini. Kekayaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bu, kita sudah bangun rumah nih ya. Cantik, kurang cantik. Kemudian kebun sawit lebar, kurang lebar. Tiba-tiba Allah cuma goyangkan bumi ini sedikit aja. Kemana larinya harta tuh Bu? Ambles kata orang Jawa. Mau diambil lagi juga nggak bisa. Yang ada hanya sesalan. Maka benarlah yang selamat di hadapan Allah itu hanya illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hamba Allah yang menjumpainya dengan hati yang salim, selamat dari kesyirikan, selamat dari kesombongan, dan selamat dari membanggakan diri sendiri di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita renungi, saya tuh buat judul tadi malam ditanya itu udah mau tidur. Karena seharian saya ada acara 3 tempat, jadi mondar-mandir ke sana kemari, baru sampai rumah datang SMS. Saya kasih judul 2, yang diterima, oh ya Ustazah boleh yang ini, ya Ustazah boleh yang ini. Akhirnya saya buat, yang saya ambil adalah perbaiki cara hidup. Memperbaiki cara hidup ukti sekalian tak lain dan tak bukan adalah dengan memperbaiki sholat. Bahwa kalau kita sholat itu bedanya dengan baginda Nabi apa? Bu, sholat saya, sholat ibu-ibu sekalian sama sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW, apa bedanya? Ada tahu? Bedanya itu kalau kita sholat merasa sebagai beban. Betul apa betul? Bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat, beban. Tapi berbeda kondisinya dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya, hadis riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, dan Allah telah jadikan qurratu aini, ketenangan hatiku, ketenangan hidupku, sejuknya pandangan mataku ada pada melaksanakan sholat. Saya yakin ini, kita belum ada yang kayak gini Bu ya. Saya belum, Ibu juga belum. Gimana hidup kita mau dibenahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kita sendiri belum bisa membenahi sholat kita yang bisa menjadi qurratu ain. Cuma anak aja yang dijadikan qurratu ain. Kita terlalu berharap besar kepada anak-anak kita. Kita lupa bahwa Allah letakkan qurratu ain ada pada sholat. Makanya baginda Nabi setiap ada masalah langsung sholat. Sama kayak ibu. Amin Allahumma amin. Yang bisa kayak gitu Bu, ya Allah tenang loh Bu. Lebih baik ibu nangis di hadapan Allah dengan sholat daripada nangis di hadapan ibu bapak kita atau menangis di pangkuan suami kita. Beneran Bu, kalau nangis sama Allah nih Bu, lega rasanya, betul? Nah, berarti udah menjadikan sholat sebagai qurratu ain, qurratul uyun. Sholat menjadi ketenangan untuk kita. Lihat langit gelap gulita, kalau kita seneng nih ya, mendung tak berarti hujan gitu.
Kalau baginda Nabi nengok mendung gelap langsung menangis ketakutan, berdoa terus sholat. Semoga setelah ini sama ya, nengok mendung hitam kita sholat, hujan deras badai petir sholat. Kenapa? Untuk menjadikan sholat sebagai qurratu ain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, kalau Rasul mengadakan perjalanan tuh Bu, di tengah jalan ketika Rasulullah penat dalam perjalanannya, beliau langsung memanggil sahabat Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami, beri ketenangan kami, beri kenyamanan untuk kami dengan sholat. Disuruhnya sahabat Bilal untuk adzan, kemudian iqamah. Itulah yang diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum saya cerita banyak tentang sholat, biar ringkasannya ada di depan. Kalau ringkasannya di depan, nanti kita paham apa enggak? Enak mana ringkasan di depan apa di belakang? Saya tanya, enak mana? Enak di depan. Percaya enggak? Waktu saya kuliah tuh ya, S1 belum ngeh. Begitu saya kuliah S2, dosen itu selalu kalau mau suruh presentasi, kita disuruh buat ringkasan dulu. Ternyata orang yang sudah tahu ringkasan, dia akan tahu isi materi. Jadi saya tanya, mau ringkasan duluan apa nanti? Sekarang ya. Jadi kalau S2 nih, maaf yang lain mungkin udah juga pernah S2 yang belum kasih tahu pengalaman. Kalau lagi kuliah S2 itu Bu ya, satu halaman tuh bacanya nggak kayak gini loh. Itu kalau anak S2, satu halaman 3 detik dikasih dosen untuk membaca. Tapi insya Allah Pak, paham, tahu mana kalimat rancu, mana kalimat yang tidak rancu. Itu bedanya. Maka tadi di awal belajarlah, dan belajarlah. Yang puas sampai di S1 jangan puas. Yang sudah S3 jangan puas S3. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Yang pertama, sholat yang bisa membawa perubahan bagi diri kita adalah ikhlas. Nanti dijelasin ya. Yang kedua, orang sholat yang bisa merubah dirinya, yang bisa merubah hidupnya adalah orang sholat yang di dalam perutnya itu isinya makanan yang halal. Mustahil Allah terima sholat kita, mustahil kita bisa sholat dengan khusyuk kalau yang masuk ke dalam perut masih makanan yang haram. Makanan haram, rezeki haram menghambat kehusukan seseorang. Yang ketiga, pakaian yang kita pakai di dalam sholat hendaklah pakaian yang kita dapatkan juga dengan cara yang halal. Pakaian yang suci dari najis. Ini sering kita abaikan. Bajunya ngambil dari jemuran tetangga gitu. Ada Bu, tetangga jemurannya hilang? Ada. Saya jemur jilbab kesayangan gitu, mereknya Zahra ya. Warnanya hitam panjang, kainnya sejuk gitu. Baru dijemur tinggal masuk keluar udah hilang. Kemana perginya? Semoga ke orang yang ingin menutup auratnya, asal jangan untuk selimut. Jadi yang itu untuk sholat, mustahil sholatnya bisa merubah dirinya. Yang keempat, tempat yang digunakan sholat juga tempat yang halal, yang suci dari najis. Yang kelima, sholat yang bisa merubah cara hidup seseorang adalah sholat yang khusyuk, walaupun sebentar. Pernah nggak, saya nanya dulu nih, ada nggak yang pernah khusyuk dari mulai usolli sampai salam? Tunjuk tangan. Hilang kunci ya.
Allahu Akbar, oh di atas lemari. Mantan yang sudah dilupain, at-tahiyyatul mubarakatuh, langsung mantan nongol di depan muka, senyum-senyum dia. Ini repotnya di kita. Makanya syaratnya khusyuk walaupun sebentar. Karena nggak ada orang yang bisa khusyuk dari awal sampai akhir kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam dan terakhir adalah tidak ujub kepada sholatnya. Apa ada orang yang ujub sama sholatnya? Ada. Sholat tahajudnya nggak nampak orang, tapi tetangga bisa tahu. Sholat tahajudnya tengah malam tutup pintu, tapi kawan di medsos bisa tahu. Ternyata sholatnya nggak ditulis sholatnya. Alhamdulillah selesai tahajud hati menjadi tenang. Wih, se-Indonesia tahu awak udah tahajud. Itu ujub ya. Karena sholat itu tidak untuk dilihat oleh orang. Alladzina hum an sholatihim sahun. Terus disambung alladzina hum yura'un. Itu tentang sahun itu udah paham belum? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya itu? Yaitu orang-orang yang lalai. Ayo, coba tengok artinya apa itu. Kan semuanya punya Google ya. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, itu adalah orang-orang yang lalai, tapi yang namanya mau dia bukan lalai berarti dia lalai gitu ya, lupa di dalam sholatnya. Kalau sudah itu bahasanya, untung Bu, kata seorang ulama mengatakan, Alhamdulillahilladzi qala alladzina hum an salatihim sahun wala taqul alladzina hum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang telah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Maksudnya apa sih? Kalau memakai kata-kata an salatihim sahun, yang lupa di dalam sholatnya dengan kata-kata an, mau dia baginda Nabi Muhammad SAW pun tak selamat dari ayat ini. Maksudnya apa ya? Itu kan gini, menceritakan maaf ada yang salah harus saya ralat. Alladzina hum an salatihim sahun ya. Andai dibuatlah kata-katanya itu fi salatihim sahun, berarti itu kalau pakai an masih alhamdulillah. Kalau pakai fi ini yang gawat. Nah, udah dipahami? Nah, saya tanya sekarang, pernahkah baginda Nabi Muhammad lupa ketika sholat? Bu, Ibu pernah nggak sholat ketika sholat lupa? Pernah? Iko Allah tigo apa duo gitu ya. Nah, baginda Nabi juga pernah lupa. Belum waktunya tahiyat akhir, sudah tahiyat akhir. Selesai sholat, ada sahabat ngingetin, ya Rasulullah, sholatnya itu belum genap. Saya lupa redaksi hadisnya, tapi yang jelas kurang 1 rakaat. Langsung baginda Nabi berdiri menambah 1 rakaat. Kemudian tahiyat lagi, kemudian sujud sahwi. Nah, itulah yang membuktikan bahwa adanya sujud sahwi berarti menunjukkan Nabi kita itu manusia biasa, manusia yang pernah lupa. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW pernah lupa ketika sholat.
sama kayak kita. Jadi kalau ditanya apa buktinya baginda Nabi pernah lupa ketika sholat, adanya syariat sujud sahwi. Dipahami Ibu? Nah, jadi jangan mengira Nabi kita itu manusia yang terus kita saking apanya kita anggap sebagai itu Tuhan seperti agama-agama yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Makanya dulu pertemuan pertama saya mengajak menghindarkan hati kita, pikiran kita dari tauhid yang melenceng. Nah, tauhid yang melenceng itu diantaranya terlalu mengeluh-elukan sampai lupa bahwa baginda Nabi adalah manusia. Baginda Nabi aja masih kita harus yakini dia manusia. Apalagi manusia biasa yang pas sholat Jumat berkumandang tuh ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita tahu tetangga kita kok nggak pernah keluar dari rumah, orang bilang, Iko Pak Ustadz Iko sholat Jumatnya di Mekah. Padahal waktu sholat adzan Jumat di sini sama di Mekah berbeda. Bisa pula murung di dalam kamar katanya sholat di Mekah, itu ngada-ngada itu ya. Nabi aja manusia biasa, pergi kemana-mana naik kuda, jalan kaki ya, pergi ke langit dijemput malaikat Jibril. Kok kita yang manusia biasa bisa kejam sampai di Mekah? Lanjut Bu, lanjut ya. Ada 3 wasiat ulama dalam rangka memperbaiki hidup kita. Bahwa wasiat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Aun. Yang pertama, wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang hidup, ia beramal dengan orientasi kehidupan akhirat. Jadi semua yang dia kerjakan Bu ya, sama kayak kita ya, bangun tidurku terus masak ya, selain sholat ya, masak, habis masakku terus nyapu, habis nyapuku terus ngidupin mesin cuci, semua dikerjain. Udah gitu pergi kerja. Berat nggak Bu? Berat. Itulah kita. Tapi yang dia beramal li akhiratihi, karena tujuan akhiratnya, semua dilakukan. Masa niat, ya Allah saya masak agar suami dan anak-anak saya dan diri saya kuat ibadah. Makan dari masakan kita tujuannya untuk kuat ibadah, sudah jadi tujuan akhirat. Nyuci itu jangan kira beban Bu. Nyuci, bersih rumah itu juga mencuci baju dalam rangka agar pakaian kita bersih dan suci ketika digunakan untuk beribadah, agar ibadah kita tidak sia-sia. Makanya mencuci pun itu untuk tujuan akhirat. Jangan kita sangka semua yang kita lakukan bikin capek, nggak ada apa-apanya, percuma. Lebih baik Ibu kayak yang itu loh Bu ya, bangun tidur lagi, terus bangun tidur lagi, nggak serentak, bangun tidur lagi. Mending kayak gitu daripada kita ngerjain kerjaan rumah. Maka semua tetaplah orientasinya untuk akhirat. Terus Ibu pergi kerja sambil dongkol nih, enak kali lah aku pergi kerja, gajiku 5 juta, suamiku gajinya 1 juta. Ada Ibu yang gajinya 5 juta, suaminya 1 juta? Ada. Kalau nggak ikhlas karena Allah, kalau nggak ingin itu tujuan akhirat, biaya anak mondok dari awal. Betul? Banyak yang senasib berarti. Biaya beli beras, biaya bayar listrik, semua dari awal.
Suami kita termasuk yang rezekinya tak seberapa. Percayalah Bu, nasihat para salafus soleh yang mengatakan wa man amila li akhirati kafahullahu umura dunyahu amra dunyahu. Barang siapa yang beramal orientasinya akhirat, semua pekerjaannya Allah akan cukupkan urusan dunianya. Yakin. Jangan pakai ragu lagi. Kata Allah apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau nggak yakin, ya sudah, capek jungkir balik, kebutuhannya tetap nggak cukup. Banyak loh Bu, perempuan kerja mikul beban keluarga, toh wajahnya tetap cantik-cantik aja, toh dia tetap bahagia, ya nggak Bu? Kenapa? Karena dia tercukupi. Tapi banyak suami gajinya puluhan juta, bininya mukanya kayak baju belum disetrika, kusut. Kenapa gitu? Karena dia di rumah. Dia pikir aku hanya ibu rumah tangga yang tak berarti apa-apa. Jangan kecil hati Bu. Ibu rumah tangga itu orang yang paling begini. Coba pernah lihat ayam? Bu, ayam punya anak, lihat. Waktu dia hamil tuh, apa bunting, apa bilangnya? Alun-alun betelur lah. Waktu dia masih habis kawin ya, itu kan udah dia hamil tuh kan lakinya kabur Bu ya. Satu lakinya kabur, kedua dia menjauhi semua makhluk yang bernama ayam jantan. Mertua nggak ada, bayangin. Orang tua sendiri entah kemana, udah dipotong sama tetangga. Hidupnya sebatang kara Bu. Iya nggak Bu? Bayangin tuh ayam tuh ya. Habis itu ia betelur. Habis betelur dia rame tuh telurnya. Menetaslah anaknya satu-satu. Ada nggak dia teriak Bu? Oi, mertua yang kabur, yang dulu laki menghamili aku mana? Nggak ada Bu ya. Anaknya dijaga semuanya. Kalau hujan dia kepakkan sayapnya, ikhlas. Dia merasa cukup. Dia patok makanan nggak dimakan, dilepaskan agar anaknya mencontoh bagaimana caranya. Patok ceker. Iki piye? Asik. Ayam tuh ikhlas Bu, mendidik anaknya. Nggak usah pakai mie, nggak apa-apa Bu ya. Suara saya besar kok. Dan dia tidak pernah ingin menitipkan anaknya di tempat penitipan anak ayam. Bahkan nggak ada ya. Dia ikhlas jaga anaknya, dia pelihara anaknya sampai mereka tahu bagaimana cara menghadapi hidup dan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kita jangan sampai dikalahkan oleh ayam. Ini awak baru punya anak cie ya Bu ya, pingin kerja, mama dari kampung dipanggil, dicukupi kebutuhannya, merangkap tukang sapu, merangkap tukang masak, merangkap jaga cucu, parah. Emang Ustazah nggak kayak gitu ya gitu. Alhamdulillah Bu ya, saya itu sibuk dari gadis Bu, jungkir balik karena saya cari hidup sendiri, sekolah sendiri, semua sendiri. Saya punya niat, ya Allah biarlah saya sekarang jungkir balik. Tapi nanti kalau saya punya anak, saya tak akan titipkan anak saya kepada siapapun, walaupun kepada bapaknya.
Ada perempuan nggak rela nitip anaknya sama bapaknya, bukan takut dia apain Bu. Anak batuk, Pak belikan es krim, dibeliin nggak nanti? Dibeliin, biar anaknya nggak ngerengek. Udah tahu anaknya demam, nah minta jajan yang aneh-aneh dibeliin. Makanya saya termasuk istri yang tak menitipkan anak kepada suami. Saya malu sama ayam. Ayam nggak pernah nitip anaknya sama lakinya dan tak pernah nitip anaknya sama orang tuanya atau mertuanya. Mantap Bu ya, ayam. Yang kedua, waman aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan memperbaiki keadaan lahiriahnya. Jadi sholat itu sebenarnya amalan badan yang dia tujuannya memperbaiki amalan batin. Kalau orang batinnya baik, makanya orang bilang kecantikan itu dari mana? Dari sini apa dari sini? Dua-dua. Contoh nih ya, hati kita udah cantik nih Bu ya, udah kita jaga. Muka kita biarin pakai motor tiap hari, nggak pakai helm, nggak pakai tutup muka. Kira-kira gosong nggak muka kita nih? Gosong. Tapi ini udah cantik. Muka kita nggak kita rawat, misalkan pakai ya minimal skincare gitu yang murah-murah Viva misalkan, maaf tidak iklan. Kalau kita biarin rusak juga. Jadi cantik itu dari sininya, dari sononya, dan dari apanya Bu? Dari dananya harus seimbang. Lahir dibenahi, batinnya Allah benahi, kecantikan akan terpancar dari muka kita masing-masing. Ibu yang di rumah tuh kerjanya dongkol sama suami, bisa nggak keluar rumah wajahnya senyum sama orang? Bisa nggak? Nggak bisa. Sinyal terpancar dari wajahmu. Kita keluar rumah, woi lihat saya sedang tidak baik-baik saja, merengut sama tetangga. Banyak kayak gitu Bu. Bahkan banyak orang suka bertengkar sama tetangga. Gara-gara apa itu sebenarnya? Gara-gara rumah tangganya tak bahagia. Di dalam tak dibenahi, di luarnya hancur. Itu kalau Ibu lihat status saya buat itu judul ceramah kita pakai gambar telur ayam menetas. Kenapa sih saya buat gambar telur ayam menetas? Orang yang punya pemikiran dalam dia akan paham bahwa setiap ada masalah hidup kita nggak boleh nyalahkan orang lain. Kembali kepada diri sendiri. Orang-orang bijak mengatakan belajarlah memecahkan telur bukan dari luar melainkan dari dalam. Pertama, ini yang besar dulu. Ibu pingin merubah dunia. Dimulai dari mana Bu? Iya, dari merubah diri sendiri. Ketika diri sendiri telah berubah menjadi orang yang bisa merubah dunia, yang bisa membawa perubahan yang besar bagi dunia, otomatis kita akan menciptakan, melahirkan anak-anak yang baik dari dirinya sendiri. Ketika dari ibu, kemudian anak-anaknya, muncullah keluarga yang baik. Kemudian muncul lingkungan yang baik. Ketika lingkungan baik, negara akan menjadi baik. Satu orang baik dilahirkan oleh satu orang ibu yang baik yang telah punya keinginan merubah dunia. Dia akan membawa pencerahan bagi negeri kita Indonesia. Itu baru Indonesia. Bagaimana jika seluruh pemimpin di dunia ini seperti yang kita bayangkan, pribadi yang bisa merubah dunia. Nah, sekarang yang kecil lagi. Tadi yang besar ya dunia. Sekarang masalah kita.
Ketika ibu dapati sholat ibu buruk, kemudian ibu dapati anak-anak ibu males sholat, awak sholatnya nggak karuan, suami sholatnya entah kapan-kapan, anak disuruh sholat, masya Allah gitu. Itu kita salahin bapaknya apa kita salahin anaknya? Kita salahin kita. Kenapa? Cara bangunin anak tuh jangan, orang kadang anaknya dipanggil nama binatang bu ya. B bangun sholat. Orang B disuruh sholat, maksudnya B4 gitu ya, BA sama BI. Bangun, tidur aja kau kerjanya. Tentulah kita sudah berikan ke otak anak kita ucapan-ucapan yang buruk. Coba bilang, anak soleh bangun yuk sholat. Karena yang didengar itu anak soleh dan anak soleh, maka dia merasa, oh aku anak soleh rajin sholat. Maka benahi dari diri sendiri, jangan mudah menyalahkan anak dan suami, gak ada artinya bu. Maka pecahkanlah telur itu dari dalam sebisa-bisanya, disentil-sentil gitu bu. Agar apa? Kita melek, oh aku ingin baik, berarti aku mulai dari diriku, anakku, suamiku, keluargaku, dan seluruh lingkunganku. Itulah cara membenahi dari dalam, Allah benahi kita zahirnya. Yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki urusan dia dengan Allah, maka Allah memperbaiki urusan dia dengan manusia. Maka tak salahlah kalau kita ingin membenahi hidup, maka benahilah sholatmu. Hadis Nabi Muhammad SAW, man kana hammuhu al-akhirah. Barang siapa keinginan terbesarnya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan mengumpulkan, Allah akan kokohkan urusannya, dan Allah akan menjadikan orang itu kaya hati. Enak nggak bu kaya hati bu? Kaya hati itu maksudnya gimana? Awak udah punya mobil. Ada nggak orang yang sudah punya mobil Pajero belum puas? Ada nggak? Banyak. Kenapa? Karena dia belum bisa memaknai sholatnya. Maka sekarang saya ajak ibu memaknai sholat. Sholat menurut bahasa artinya, bu, sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat menurut istilah artinya pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sholat itu kalau dalam bahasa Arab ditulisnya coba shad, lam, kemudian ta, ya, sholat. Sama dengan silaturrahim. Jadi ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Kenapa dipakai kata sholat? Bahwa orang yang sholat itu dia mengkoneksikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ibu ada hubungan silaturahim dengan ayah dan ibunya masing-masing. Setiap saat kita teringat apa enggak? Teringat ya? Nggak pakai disuruh orang ingat sendiri dengan ayah dan ibunya. Nah, itulah namanya silaturahim. Nah, sholat yang kita bangun itu membangun pribadi kita untuk selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah arti dari sholat. Dan orang yang sholat tidak mungkin dia berbuat keji dan mungkar. Kenapa demikian? Karena ada hubungan erat dengan Allah. Perintah sholat di surah An-Nisa ayat 103. Aqimis sholat. Ibu pernah nggak baca di Quran
if'alis sholah ada. Jadi kata-kata perintah sholat semuanya pakai kata aqimis sholah wa yuqimunas sholah. Tidak ada kerjakanlah sholat. Artinya sholat itu disuruh Allah untuk ditegakkan. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Pasti hafal artinya. Yuk kita terjemahkan bersama, Bu. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin? Sumpah. Terus ibu mikir, kenapa ada tetangga saya rajin ke masjid 5 waktu, kok mulutnya masih kayak gini gitu? Ada? Oh, kok diri saya sudah rajin sholat 5 waktu, kok saya masih suka ngomongin tetangga? Ada? Ada. Oh, diri saya sudah menyatakan hijrah, kalau mau keluar rumah pakai jilbab kok masih berat? Banyak. Oh, diri saya menyatakan sudah hijrah, sudah sholat, kok meninggalkan yang riba itu setengah-setengah. Itu banyak. Pertanyaannya, Al-Quran yang salah apa kita yang salah? Kita yang salah, ibu yang ngomong loh ya. Jadi kalau ada orang sholat, kok sholatnya tak bisa merubah dia menjadi orang yang tanha 'anil fasya wal munkar. Kata Rasulullah, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, jangan salahkan sholatmu, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena Al-Quran tidak akan pernah salah. Al-Quran itu benar selama-lamanya. Yakin? Yakin. Berarti jangan lagi nyalahin sholat. Kemudian apa sih maknanya, Bu? Sholat yang bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dijelaskan dalam hadis, khamsu shalawatin katabahunallahu 'alal ibad faman jaa'a bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Jadi Allah memerumahkan ya. Itu dijelaskan dalam hadis bahwa perumpamaan sholat yang 5 yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, barang siapa yang mengerjakannya tidak menyia-nyiakan hak-hak sholat sedikit pun. Tadi haknya sholat apa? Ikhlas, khusyuk, bersih dari hadas dan najis. Yang tadi loh ya, syarat sholat ya, itu adalah hak-hak sholat yang harus kita penuhi. Maka Allah akan memiliki perjanjian dengannya, yaitu ayyudkhilahul jannah, akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian wa man lam ya'ti bihinna falaisa lahu 'indallahi ahdun. Yang enggak mau melaksanakan salat 5 waktu dan hak-haknya salat, maka Allah tidak punya perjanjian dengannya. Terus ibu pikir pasti dia masuk neraka gitu, Bu ya? Jangan dulu. Insya'a 'adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Jika Allah berkehendak, dia akan disiksanya, dan jika Allah berkehendak, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kok gitu, Ustazah? Berarti boleh dong nggak sholat? Kan di hadis yang lain ada, Bu ya, man qala la ilaha illallah apa? Dakhalal jannah. Barang siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi percaya, Bu, nggak langsung masuk. Kita dicuci dulu. Diapain? Ini mesin cuci ya. Diapain kita? Direndam pakai deterjen, pakai pemutih. Panas nggak, Bu, dua-dua tuh? Panas. Habis itu diapain?
diputer sampai nyet 4 kali baru keluar. Itu pun udah dikeringkan dulu ya, keluar kucel lah kita. Kayak gitulah mungkin kita dikeluarkan dari neraka loyo-loyo gitu ya, kusut, loyo, gosong semuanya. Habis itu langsung dipakai apa? Langsung masuk lemari, Bu? Oh, dijemur dulu, ya Allah, ada lagi disiksa lagi ya. Bayangin itu tubuh kita, Bu, untuk bersih dari dosa tadi nggak gratis. Ibu aja punya lemari, nggak mungkin baju kotor masuk langsung kan, Bu ya? Di laundry dulu, habis dijemur boleh lagi masuk lemari. Ya Allah, disetrika lagi. Lengkaplah penderitaan pakaian tuh. Sama kayak kita, Bu, yang nggak sholat tadi, walaupun pernah ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah, tetap melalui proses laundry. Direndam, dicuci, disetrika semuanya, barulah boleh disusun ke dalam lemari-lemari surga. Sama. Jadi jangan macam-macam dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang mau menegakkan sholat. Ayat ini ditutup dengan lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ada waktu zakat, Bu ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi Allah. Orang yang rajin menegakkan sholat sifatnya ada. Apa itu? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bener nggak nih? Bener nggak, Bu? Coba sholat diawali dengan takbir. Kenapa nggak diawali dengan alhamdulillah gitu? Kenapa nggak diawali dengan subhanallah? Coba kenapa? Iya, mengakui kebesaran Allah. Memang betul tuh, ya. Orang yang mengakui hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang hebat, semua urusan dunia kecil. Tidak ada yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia menjadi orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Perempuan-perempuan yang tangguh adalah perempuan yang menegakkan sholat. Makanya sholat diawali dengan Allahu Akbar. Ibu dengar adzan, urusan bertengkar sama suami kecil. Ibu dengar Allahu Akbar, tetangga ribut kecil. Ibu dengar Allahu Akbar, panggilan sholat, urusan SPP anak yang belum dibayar kecil. Demi Allah, wallahi. Makanya kita la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Pancangkan itu di hati kita, Bu. Kalau kita sudah angkat tangan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah yaj'alhu makhraja. Siapa yang menyerahkan seluruh hidupnya, urusannya kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar. Itu pasti, Bu. Habis itu Ibu baca apa? Iftitah. Coba kita baca bersama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita memuji Allah dulu, baru pernyataan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kita bersungguh-sungguh, makanya sholat harus tahu artinya, Bu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kalau udah kayak gini, Bu, mau takut sama siapa lagi kita? Nggak ada. Kita hadapkan wajah kita, hati kita, hidup kita, memang kita ini nggak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah.
Kemudian tadi sebelum sholat ibu bertengkar tuh sama bapaknya dengar azan. Bang, gencatan senjata dulu yuk, kita sholat ya. Habis sholat mau lanjut bang. Kira-kira masih mau nggak suaminya bertengkar bu? Nggak mau. Kalau masih mau berarti hatinya terbuat dari batu. Ditukar aja bu ya. Ditukar dengan orang yang hatinya terbuat dari daging, bukan terbuat dari batu. Nah, habis itu udah baca apa lagi bu? Inna alulai. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa artinya itu? Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Setelah kita hadapkan wajah kita sepenuhnya kepada Allah, kita serahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Yang tadi saya bilang urusan semuanya kecil, sekarang kita disuruh berharap hidupku dan matiku bukan untuk suami. Ada ibu yang ingin panjang umur demi suami? Ada? Alhamdulillah gak ada. Jangan pernah ibu niat hidup demi suami, untuk suami. Nanti kecewa bu. Karena yang selingkuh tuh biasanya istrinya cantik apa jelek? Cantik, wanita karir, gajinya besar, apalagi pintar, cantik, sempurna. Laki-laki selingkuh bukan cari yang sempurna, tapi mencari celah yang ada pada wanita lain. Kenapa? Nanti kita kecewa, terlanjur berharap sepenuhnya hidup kita. Aku sudah berkorban bang, 24 jam hidupku untukmu. Semua hartaku untukmu, penghasilanku untukmu. Di luar kau bersenang-senang dengan wanita lain, ya enggak? Itu gambaran berantemnya gitu loh. Kenapa? Gara-gara kita tak serahkan hidup kita, mati kita, tujuan hidup kita hanya semata-mata karena Allah. Siapa yang berharap hidup semata-mata untuk anak, kecewa nggak bu? Kecewa. Anak ibu yang perempuan nikah dibawa suami. Nanti kita pusing pingin dipijitin, dia sibuk ngurus suami. Maka jangan niat pingin anak untuk ada yang ngurus di hari tua. Dirubah tubuh niatnya. Maka jangan niat hidup untuk anak, didik anak sesuai dengan haknya. Ya bu ya, hak anak dididik dengan kasih sayang, kebutuhannya wajib dipenuhi karena Allah. Ibu yang berharap punya anak laki-laki nanti bisa nanggung hidupku di hari tua. Yakin gak kecewa bu? Kecewa. Tapi kalau kita semata-mata hidup ya untuk Allah, kita menghidupi anak kita yang laki-laki tadi, nanti dia nikah sayang sama istrinya, kita tidak merasa bersaing dengan menantu. Kenapa? Kewajiban suami menyayangi istri dan menafkahi istri. Terus kita gimana? Dia ingat alhamdulillah, dia nggak ingat tetap ada Allah. Maka saya selalu mengajak kepada ibu-ibu untuk begini bu. Permudahkanlah anakmu untuk berbakti kepadamu. Dengan cara apa? Jangan terlalu besar berharap dari pemberian anak-anak. Kita ini kadang bu ya udah dikasih rumah sama anak, kita belum puas, minta dijatah tiap bulan lagi sama anak. Sudah dikasih rumah, udah dijatah, belum dikasih mobil, kita belum menganggap itu anak berbakti sebelum dia penuhi kebutuhan kita. Kita menilai bakti anak itu kalau dia mau tinggal sama kita serumah. Jangan lihat jasad mama nanti mak, kalau kamu gak mau tinggal sama mama setelah menikah. Ini contoh orang tua yang hidup semata-mata hanya untuk anaknya.
Maka sholat itu merubah orientasi hidup kita yang tadinya orientasi hidup kita hanya untuk dunia, kita rubah orientasinya kepada Allah dan akhirat. Ketika itu kita jalani, benarlah apa kata para salafus soleh yang mengatakan tadi apa di awal Bu? Siapa yang hidup untuk akhiratnya, Allah cukupi kehidupan dunianya. Nah, waktu kita 2 menit lagi. Ibu dari tadi nengok saya melotot terlalu sering Bu ya. Kita bersolawat Nabi dulu. Boleh Bu? Ya, apa itu solawatnya? Ibu maunya apa? Yang gampang aja ya. Ya. Salatullah, salamullah. Bersuara semua. Ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian tentang cara merubah hidup dengan sholat bisa membawa perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik lagi, dan orientasi kehidupan kita adalah orientasi kehidupan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama-sama Bu ya dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna irhamhuma kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi